Mari kita saksikan pertandingan yang sangat dinantikan, turnamen game terbesar sepanjang sejarah. Ini dia turnamen PUBG Mobile tingkat RT. Pada turnamen kali ini menghadirkan ribuan gamer yang tidak tampan dan tidak idaman. Tetapi tidak hanya gamer biasa yang datang, kita juga mengundang para legend. Siapakah mereka? Oke, yang pertama ada RRG Melon. Yang kedua Oni Kairi. Dan yang paling legend EVOS Just No Limit. Oke, sekarang saatnya untuk mengabsen para peserta yang sudah daftar. Ada Dimas, ada Rizky, ada Andika, ada Fajar, ada Ilham, ada Reza, ada Bes. Ditelepon guys. Halo bos, maaf ya, ini kan saya lagi kerja nih bos. Jadinya bisa nanti aja kali ya bos kalau mau nelpon. Antum ini emang gak becus kerja ya? Oh sorry bos, jadi kronologinya itu kemarin mie ayam yang ada di meja itu kan saya makan bos ya. Ya saya gak tahu gitu kalau itu punyanya Pak Bos. Antum ini emang balon ya, malah bahas mie ayam. Ini masalah Just No Limit. Itu dia kan pro player Mobile Legends. Kenapa malah antum undang ke turnamen PUBG Mobile? Antum ini udah gila ya. Oh ternyata itu bos masalahnya. Jadi gini bos, itu Just No Limit beda orang bos. Dia itu tetangga saya. Ya kebetulan namanya sama-sama Just No Limit. Jadi bukan Just No Limit yang pro player Mobile Legends bos. Nah kebetulan dia itu jualan mie ayam. Antum ini bisa stop bahas mie ayam gak? Oh ya sorry bos. Nah jadi ana mau tanya, itu orang-orang yang ikut turnamen itu orang-orang semua kan? Wah jangan gitu bos, mereka ini orang-orang terpilih bos. Saya nyarinya aja susah ini bos. Orang-orangnya itu pada berbakat semua. Ya bagus lah kalau begitu. Ana gak mau kalau kita ini rugi karena antum salah pilih orang. Wah tenang aja bos, saya gak mungkin salah pilih orang. Nah habis ini mau saya interview dulu orangnya. Ini gimana konsepnya? Udah main tapi kok malah baru lu interview? Alah banyak bacot lu bos. Oke kita langsung saja ke peserta yang pertama. Peserta kali ini memiliki slogan yang sangat unik. Pacaran tidak perlu, FF nomor 1. Lah ini kan turnamen PUBG coy. Kok ini orang malah main FF ya? Oke kita ke peserta yang selanjutnya. Nah kali ini bener nih gamenya PUBG. Peserta kali ini saking semangatnya dia sampai beli device yang sangat mahal buat ikut turnamen. Dan ternyata device yang dia pakai untuk ikut turnamen adalah iPhone S26 Ultra. Dan kalau kita cek harganya, iPhone S26 Ultra itu 30 juta. Waduh orang kaya ini guys. Oke mari kita saksikan gameplay peserta yang satu ini. Dia udah mulai ngeluting. Gak masuk. Nampaknya ada musuh di sekitar, tapi peserta yang satu ini tidak takut. Langsung mati. Widih, tampaknya dia tidak menyerah semudah itu. Kali ini dia naik mobil. Apakah dia akan menuju ke Solo? Oh, nampaknya dia berhadapan dengan musuh. Langsung saja diajak bayuan dan langsung mati. Oke, kita lanjut ke peserta yang selanjutnya. Peserta kali ini bukan orang sembarangan. Dia adalah pro player Mobile Legends. Ini kenapa ya? Turnamen PUBG tapi yang main PUBG satu orang doang coy. Tampaknya peserta yang satu ini sedang melakukan pemanasan sebelum memulai pertandingan. Wih, dia akan melakukan strike cable pemirsa. Wih. Peserta yang satu ini ternyata jago pakai hero Vina. Wih. Oke, udah masuk ke pertandingan ya guys ya. Oh, ternyata dia mengeban Mia pemirsa. Mia sangatlah overpower. Nampaknya dia memasuki area musuh. Akankah dia dikeroyok? Akankah dia kabur? Wih, dilawan ternyata. Wih, 1 lawan 3. Dan di sini di backup tanknya, guys. Wih, nampaknya dia ingin mengejar di road. Wih, damage-nya di road gak ngotak, guys. Tapi di backup Akai, diranya mati. Tapi dia sekarang apa yang nge-terus? Wih, dia pun recall. Peserta kali ini tidak membawa HP, tapi membawa laptop beserta perlengkapannya. Orang ini sangat cinta dengan Roblox, dan yang paling dia cintai adalah joget di Roblox. Ya udahlah, kalian yang gak main PUBG, janganlah daftar turnamen ini coy. Nah, mari kita saksikan gameplay peserta yang satu ini. Oke, obstacle yang pertama.
nampaknya dia bisa dengan lancar melewati rintangan yang pertama. Sekarang rintangan yang kedua. Ya, nampaknya dia tidak menyerah. Ya, halo bos. Ada apa? Antum manggil ana? Oh, jadi gini bos, ada berita buruk. Nah, jadi ini kan turnamen PUBG bos. Tapi yang daftar itu yang main PUBG satu doang bos. Yang lainnya malah main Roblox, FF sama ML. Loh, ini gimana konsepnya? Ya gak tahu sih bos. Di Indonesia emang banyak orang gila sih. Jadinya ya kayak gitu. Antum ini emang gak becus kerja ya? Mau antum gajinya ana potong? Ih, ngamuk dia guys. Ditelepon guys. Halo pak. Ana mau ngasih tahu ke antum. Oh, yang ngasih tahu apa ya pak? Nah, jadi di suatu universitas ada sekumpulan mahasiswa yang perilakunya tidak senonoh. Hah? Gak senonoh gimana pak? Nah, sebelum itu ana mau tanya, antum punya tongkrongan kan? Oh ya punya pak. Nah, di tongkrongan antum sama teman antum hobinya ngapain? Oh, kalau saya sih sama teman saya hobinya main game pak. Bahkan kita udah buat turnamen pak, turnamen PUBG. Wah, ana sangat suka kalau dengar yang kayak begitu. Nah, salahnya di tongkrongan lain ada orang yang kelakuannya tidak senonoh. Oh, jadi pada intinya ada tongkrongan yang baik, ada yang enggak ya pak? Ya, antum bener banget. Coba antum cek berita yang terbaru. Ada grup mahasiswa yang isinya itu tidak senonoh dan melecehkan wanita. Oh ya pak, saya cari beritanya dulu ya pak. Oke, aku udah baca ya guys. Katanya mereka ini para pelaku melecehkan wanita lewat grup WA dan lain. Dan yang dilecehin itu temannya sendiri ternyata. Halo pak, jadi saya udah baca beritanya nih pak. Nah, bagus kalau antum udah baca beritanya. Jadi anak punya rencana buat nangkep mereka. Wah bagus itu pak. Terus kalau udah ditangkap mau diapain pak? Mau anak kiloin bijinya, biar sisa satu doang. Wih ngeri juga ya. Nah, tapi buat nangkep mereka, anak butuh antum buat jadi detektif. Jadi detektif pak. Jadi anak butuh detektif buat ngumpulin informasi sebelum nangkap mereka. Kalau udah jadi detektif kerjanya ngapain aja pak? Kerjanya cukup simpel. Antum cukup cari aja flash disk warna biru. Di situ isinya ada barang bukti. Wih saya sih mau ya pak. Tapi ini saya masih ada kerjaan pak. Saya masih ngurus turnamen PUBG. Kalau antum mau, anak gaji 10 juta. Guys saya OTW nyari pak. Oke ini gue persiapan dulu ya guys ya buat berangkat. Ah udahlah, nyarinya besok aja guys. Yang penting makan dulu. Beuh, seger nih. Beuh, enak nih. Ketemu cok. Woi, ketemu woi. Woi. Pak, ini saya udah nemu flash disknya pak. Wih, cepet juga antum nyarinya. Baguslah kalau begitu. Nah masalahnya ini kan warnanya hijau pak. Katanya bapak tadi warnanya biru. Berarti salah ya pak? Itu biru woi. Lah suka-suka bapak lah. Nah ini jadi langsung colokin ke laptop apa gimana pak? Antum langsung colokin aja ke laptop. Oke pak. Ini apaan cok? Astaga. Kenapa antum teriak-teriak? Saya mau nanya pak, ini isi flash disknya dapat dari mana ya? Itu dari file HP salah satu pelaku. Gini pak,
ternyata mereka itu bandar, Pak. Bandar gimana maksudnya? Ini Pak, ini di flash disknya ada foto ini Pak, foto cewek. Gue nggak tahu ya Pak, ini cewek siapa, tapi namanya itu Stefani Pak. Gue nggak tahu ini cewek asal usulnya dari mana, tapi kayaknya dia ini pemain film Pak. Nah itu gak penting. Yang penting itu bukti chatnya. Bukti chat. Oh yang ini Pak. Iya langsung aja buka. Astaga. Astaga. Mereka bukan manusia Pak. Mereka Oke, udah cukup yapingnya. Bayangin coy, ini yapingnya udah 10 menit. Dan kalian tahu gak apa yang paling mengerikan? Ini yaping doang tapi file editannya sampai 38 giga. Nah oke, gue mau bahas kasus mahasiswa yang tolol ini. Kita emang hidup di negara yang para pejabatnya itu mikirnya pakai pantat. Ada yang tolol, ada yang dong, ada yang pelenger, dan ada pejabat yang anggarannya semua Pokoknya ada. Nah tapi santai aja, karena generasi muda siap menggantikan mereka. Para generasi muda yang sekarang itu kalau suatu saat menjabat pasti Indonesia langsung cerah. Tapi bohong. Nah jadi para generasi muda ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja. Nah kita fokus ke yang kuliah. Kalau kita dengar kata mahasiswa, pasti kita langsung mikir, wah mahasiswa adalah orang yang sangat pintar dan akan memajukan bangsa. Nah tapi kenyataannya banyak mahasiswa yang di perkuliahan itu cuma duduk, terus selesai pelajaran nyari ayam geprek, terus pulangnya push rank Mobile Legend, push rank sampai stroke. Nah yang paling parah ada mahasiswa yang kelakuannya itu cabut. Jadi ada beberapa mahasiswa yang di grup WA-nya itu mereka bahas hal-hal yang cabut dan chatnya itu melecehkan wanita. Nah apesnya mereka, grup chatnya mereka itu kesebar, mampus. Terus mereka itu dapat hukuman apa coba? Ya sayangnya mereka cuma diskors dan gak di DO. Kalian tahu kan ya kalau mereka ini dari fakultas hukum. Kalau mereka gak di DO artinya mereka masih bisa lulus. Terus pas udah lulus mereka kerja di pemerintahan. Jadi kalau ada yang bilang, oh generasi muda kalau gantiin yang tua Indonesia bakal cerah, bullshit. Ya sayang sekali video ini bad ending.